Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariska Diamardika dengan NIM 221038 dari D3 Farmasi A2. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Sebelumnya, apa sih pengertian dari konstitusi? Pengertian dari konstitusi ada dua hal, yaitu secara luas dan sempit. Secara luas, peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sedangkan secara sempit, suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dapat dilihat dari tabel tersebut, istilah konstitusi banyak dikenal di berbagai negara. Salah satunya yaitu Prancis, dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitution, dan dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak ada terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak ada memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Apa sih perbedaan konstitusi, peraturan, dan aturan? Peraturan adalah ketentuan tertulis maupun tidak tertulis untuk membatasi tingkah laku yang ada di masyarakat. Aturan sendiri merupakan norma yang berlaku dalam masyarakat yang harus diikuti. Sedangkan konstitusi yaitu kerangka atau dasar hukum negara yang diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap. Jenis konstitusi ada dua, yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya sudah ditulis di dalam naskah. Sedangkan tidak tertulis yaitu konvensi, adat maupun hukum adat. Ada 3 nilai konstitusi. Yang pertama yaitu nominal. Nominal konstitusi diterima tapi tidak berlaku sempurna. Normatif diterima sebagai norma tertinggi di dalam kehidupan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sematif diterima tapi dalam praktik hanya sekedar memberi bentuk guna pelaksanaan kekuasaan politik. Contohnya larangan merokok dalam berkendara.